Dijamin oleh undang-undang ya. Undang-undang pemilu ini kan Undang-Undang 7 tahun 2017 yang memang membahas terkait apapun ya, baik penyelenggara pemilunya itu sendiri, termasuk salah satunya keterwakilan perempuan. Jadi di sana disebutkan bahwa keterwakilan perempuan itu harus diperhatikan ya, minimal 30%. Jadi mulai dari pencalonan kalau caleg gitu ya, itu bahkan di antara 1 sampai 3 caleg nomor urutnya itu tuh salah satunya harus perempuan ya. Atau bahkan perempuan semua itu boleh. Kalau misalnya 1 sampai 3 itu laki-laki semua malah nggak boleh. Jadi harus salah satunya perempuan atau bahkan salah 2 atau 3-tiganya perempuan di atas itu boleh. Saking memperhatikan keterwakilan perempuan tadi. Nah, termasuk juga di kepengurusan parpol. Di kepengurusan parpol itu juga harus begitu, memperhatikan keterwakilan perempuan. Ya, misalnya dari jajaran pengurus parpol itu misalnya 10 orang. Berarti 30%-nya kan 3 orang. Dari 10 pengurus tuh ya harus 3 itu harus perempuan begitu, atau justru 4 atau 5 begitu ya. Sehingga keterwakilannya betul-betul minimal 30%. Iya Pak Sol, kebetulan kami di redaksi itu kemarin sebetulnya sih ini Pak mau ngangkat perihal affirmative action itu. Apa itu? Affirmative action, soal ini ya, tindakan afirmatif terhadap 30% itu. Soalnya kan di beberapa kajian-kajian itu terus KPU pusat juga dikritisi habis-habisan oleh beberapa NGO-NGO yang terlibat di dalam perempuan. Dan ini sebetulnya Pak, kami sebetulnya mengangkat isu ini itu tidak terlambat rasanya kalau arahnya ke pemilu rasanya gitu. Karena sudah dekat gitu. Akhirnya kami mengkerucutkan untuk membahas secara isu perempuan saja, nggak ke pemilu, tapi tetap affirmative action gitu. Soalnya kan kalau bicara soal affirmative action, tentunya partai politik yang memenuhi itu seharusnya gitu, kewajiban partai politik gitu. Dan untuk mengawali ini pertanyaan sebetulnya Pak, kami ingin menanyakan perihal ini. Di undang-undang kami belajeti 3 undang-undang dari 17 sampai 2022 dan 2023 sekarang tentang KPU itu. PKPU-nya? Ya, PKPU-nya itu di sana itu ada pasal yang berbunyi kalau bukan hanya parpol yang 30%, tapi KPU dan juga Bawaslu, semua jajaran yang ada di bawah seperti KPPS itu harus memperhatikan 30%. Sejauh ini di dalam di dalam KPU sendiri itu Pak, apakah sudah memenuhi 30% atau seperti apa? Kalau terkait di jajaran KPU dan Bawaslu, memang sifatnya bunyinya hanya memperhatikan, artinya tidak menjadi syarat mutlak. Kalau di jajaran KPU dan Bawaslu, artinya apa? Seperti misalnya kemarin seleksi KPU Kabupaten Probolinggo kan di 20 besar itu ada perempuan 1. Nah, kalau dia dianggap mampu dan layak, maka dia sebenarnya ya harus didorong untuk masuk ke 10 besar. Nah, ternyata setelah 20 besar itu menuju 10 besar dia nggak masuk. Mungkin satu sisi kurang mampu, kurang cakap, dalam arti kan memang yang bersangkutan ternyata belum pernah menjadi penyelenggara sebelumnya. Terus yang kedua, dia ternyata tidak lolos di tes kesehatan. Nah, itu artinya ada kendala teknis ya. Dan itu tidak masalah karena bunyinya memperhatikan. Itu kalau di KPU dan Bawaslu. Sementara kalau di parpol dan pencalekan kemarin, pencalonan itu memang wajib. Jadi betul-betul harus menyertakan 30% perempuan itu.
Itu jadi afirmasinya ada semacam pemaksaan dalam arti parpol harus mengakomodir 30% perempuan. Itu kalau di parpol. Sebentar berbeda dengan yang di KPU dan Bawaslu. Soalnya kalau saya baca di diksi ini Pak, di diksi apa? Di diksi pasalnya itu memang memperhatikan itu Pak. Tapi minimal 30% gitu. Tetap minimal 30% gitu. Iya, kalau memperhatikan ya. Okay. Nah, tapi kan sudah saya kasih gambaran. Kemarin kan perempuannya banyak yang daftar KPU itu. Tapi pada akhirnya yang lolos di 20 besar hanya satu. Lah ini kan sudah tidak mencerminkan 30% kalau yang lolos cuma satu. Iya kan? Artinya tetap oke lah, itu diperhatikan 30%-nya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, masa mau dipaksakan? Nah, itu kalau untuk di lingkup KPU dan Bawaslu ya. Artinya di situ memang kualifikasi menjadi syarat mutlak. Syarat utama. Kualifikasi itu gimana ya? Ya dibuktikan dia pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya, entah itu di PPK atau Panwascam atau mungkin di PPS. Kan ada juga kemarin tuh yang di Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang sebelumnya hanya PPS, kemudian naik langsung menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten. Nah itu ada, itu contoh real karena dia dianggap mampu gitu ya, mampu. Perempuannya juga nggak ada kan di Bawaslu. Nah, sebagian sedikit. Sedikit gimana? Nggak ada di komisioner. Kita ngomong komisioner ya. Oh, komisioner nggak ada perempuan. KPU juga nggak ada perempuan. Ya kalau secara misalnya, keanggotaan gitu, secara keanggotaan. Kalau staf ya memang ada perempuan kalau staf. Tapi kan staf ini sifatnya ya rekrutmen sesuai kebutuhan, tidak kemudian harus memperhatikan 30% perempuan, tidak. Jadi kalau di penyelenggara pemilu baik itu KPU ataupun Bawaslu itu tidak tidak terlalu ini loh keharusan gitu ya 30%-nya itu untuk, jadi hanya sekali lagi diperhatikan tadi itu. Soalnya gini Pak, kajian kami kemarin itu kenapa kok beberapa kajian seperti di Mojokerto gitu, kajian-kajian perihal keterwakilan perempuan itu kami melihat bahwa kesimpulan kami gitu Pak, ketika Bawaslu dan juga KPU tidak memperhatikan keterwakilan perempuan gitu, ini juga akan merambah ke beberapa sektor aslinya gitu Pak. Seperti ramah gendernya gitu Pak, terus tentang edukasi terhadap masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan juga beberapa hal dalam tanda kutip pemilu ini gitu. Saya kira tidak seperti itu kesimpulannya. Jadi porsi keterwakilan perempuan itu justru kalau itu posisinya di parpol dan ketika pencalonan kemarin itu sudah pas. Tapi kalau di penyelenggara itu yang kemudian tidak pas. Sekali lagi yang menjadi menjadi ukurannya adalah kualifikasi tadi. Kualifikasi yang menjadi ukuran baku ya, ukuran bakunya setiap individu gitu ya. Iya. Karena apa? Kalau ya tadi dulu, kalau ya kita harus yakin bersama dan kita paham situasinya ya, bahwa sekarang ini perempuan dalam pusaran penyelenggara pemilu itu kurang greget gitu ya, kurang greget dalam arti ketika bersaing dengan kontestan yang cowok itu kurang gitu loh. Iya. Ya sebenarnya gimana ya? Sebenarnya banyak yang daftar gitu ya, banyak yang daftar dan otomatis penyelenggara. Jadi konsepnya Timsel waktu itu pokoknya yang daftar ini sudah ada 30% lebih perempuan, itu sudah masuk kategori sudah memperhatikan
keterwakilan perempuan. Nah, ketika proses berjalannya waktu, proses seleksi, kemudian di 20 besar tinggal 1 perempuannya. Itu yang kemudian kita tidak bisa menghindari, gitu loh. Paham ya? Iya. Jadi ketika proses seleksi pendaftaran, itu memang tim sel memperhatikan 30%. Kalau yang daftar misalnya tidak sampai 30%, itu sih diperpanjang biasanya pendaftarannya. Sampai kemudian lebih dari 30% yang daftar. Nah, kalau sudah lebih dari 30%, maka proses seleksi. Nah, proses seleksinya ini menjadi tidak harus memperhatikan 30% ketika misalnya ternyata memang nggak mampu, nggak memenuhi syarat. Paham ya, nggak memenuhi syarat secara kualifikasi. Berarti ada beberapa kali tes ya, daftar itu kan masuk ke DJS dan juga nanti masuk ke penetapan DJT gitu. Berarti sebelum DJT itu seleksinya ya? Nah, sama jangan, itu masalah parpol. DCS, DCT itu parpol, ya itu pasti harus memperhatikan perempuan. Yang saya bicarakan tadi itu kan yang terkait penyelenggara, sama yang saya katakan di KPU dan Bawaslu, bukan DCS, DCT. Ya, jadi kalau pas ketika daftar diperhatikan tuh 30%. Misalnya yang perempuan yang daftar cuma 20%, kurang ini, diperpanjang lagi dengan harapan yang daftar ada lagi yang perempuan. Tapi juga kondisinya berbeda ketika misalnya contoh realnya sekarang Bawaslu Jawa Timur. Bawaslu Jawa Timur tuh kan anggotanya 7. Justru sekarang yang perempuannya 4, laki-lakinya cuma 3. Nah, itu berbeda lagi. Kenapa? Karena mungkin yang daftar ini kualifikasinya lebih bagus yang perempuan, ya kan? Atau memang karena ya unsur politis, ya kita tidak tahu. Ya namanya kontestasi, persaingan itu kan macam-macam faktornya, ya kan? Ya mungkin karena memang kualifikasinya bagus, apalagi ditambah orangnya cakap misalnya secara kepribadian, ya akhirnya terpilih 4 loh, coba dari 7 yang 4 perempuan. Ini kan lebih dari 50% lebih, iya toh? 100%-nya aja 7 orang lah, ini 4-nya perempuan. Nah, gitu loh Mas. Jadi tapi patokannya adalah kualifikasi, kemampuan. Nah, ini lagi Pak, perihal tugas sih Pak. Tadi kami juga beberapa kali saya baca itu bahwa memang tugas dari KPU itu juga selaku penyelenggara dan juga melakukan edukasi gitu terhadap masyarakat. Ini Pak, sejauh jenjang waktu pada sampai 14 pemilihan nanti ini, edukasi apa yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri untuk ya menarik perhatian warga agar ikut pemilu secara damai yang pertama, terus ya ramah terhadap gender gitu. Ya, gitu. Saya kira begini, terkait edukasi kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh KPU itu sudah banyak prosesnya. Tahapan kita ini kan dimulai 22 Juni tahun 22 kalau nggak salah ya, pokoknya bulan Juni tahun 2022 lah. Sejak awal itu biasanya kan tahapan itu perencanaan, kemudian termasuk pembahasan kaitannya anggaran, itu tahap-tahap awal yang pertama. Kemudian beralih pada yang kedua itu terkait misalnya pengelolaan keuangan tadi ya, pengelolaan keuangan, kemudian seleksi terhadap badan ad hoc. Badan ad hoc itu ada mulai PPK, PPS, kemudian sekarang ini yang KPPS yang paling banyak itu kan yang lagi viral ya, viralnya itu, tapi ya lucu wong. Padahal mereka gajinya ya cuma sehari itu yang ketua 1.200.000,
Tapi itu kan bahasanya di TikTok, di anu kan dibahas per hari segitu, wah 1 bulan 5 tahun ya. apalagi 2 tahun loh. Emangnya mau setiap hari pemilihan, nah ini kan, tapi enggak tahu itu kan bahasa-bahasa kayaknya memang ini sengaja ya digulirkan supaya apa istilahnya ada perhatian khusus terkait KPPS itu. Nah, yang kedua mungkin itu bagian dari kritik sosial ya, kritik sosialnya kok gede sekali, kerja cuma sehari ya kan, digaji 1.200.000 kan. Memang baru pekerjaan di pemilu ini yang memberikan gaji lumayan lah, karena mereka dianggap sebagai pahlawan demokrasi. Ujung tombak dari negara pemilu KPU itu ya KPPS ini. Nah, terkait tadi misalnya memperhatikan peran perempuan ya, kita kemarin ketika sosialisasi itu juga memperhatikan kalau tidak salah 11 segmen, salah satunya perempuan. Ada juga yang kaum difabel, itu juga kita sasar ya, kita sasar supaya mereka ini juga ikut terlibat, ikut meramaikan proses pencoblosan. Kemudian juga kalau bisa mereka juga mengikuti step by step proses rekapitulasi penghitungan. Itu kan karena apa ya, hak pilih dari masing-masing warga ya kan. Nah, tinggal bagaimana terutama kaum perempuan ini ya nanti saya kira perlu misalnya yang tokoh perempuan ya, pejuang gender misalnya itu mereka juga bahu-membahu melalui komunitasnya itu ikut misalnya kan kolaborasi aja dengan KPU, misalnya menggandeng KPU bikin acara webinar atau seminar. Webinar kan paling mudah, webinar kan tinggal pakai Zoom selesai ya kan. Kalau mau seminar misalnya dibuat model panelis, nanti ada dari unsur KPU, unsur Bawaslu, dari unsur gender tadi, pegiat perempuan ya, itu kan akan menarik gitu. Nah cuma kan ini sekarang ini sudah tinggal H-8 ya kan. Saya kira isu gender, isu perempuan itu juga sudah lama digaungkan, termasuk kemarin itu kan sempat digugat juga oleh Perludem kalau nggak salah, sama ngikuti ya. Perludem itu memang dia pegiat pemilu, pemerhati pemilu, dan kebetulan ketuanya perempuan, sehingga dia betul-betul memperjuangkan hak-hak perempuan di penyelenggara pemilu. Nah dalam hal ini saya kira TPS itu dibuat, ada satu prinsipnya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas itu aksesibel untuk terutama yang kaum difabel, yang misalnya yang dia tunanetra, kemudian tidak bisa jalan dan seterusnya, pakai kursi roda, sehingga harus diberi akses yang mudah untuk menuju TPS ketika dia mau mencoblos. Nah, termasuk yang tunanetra pun itu diberi apa istilahnya itu, surat suara yang khusus dengan huruf braille ya. Jadi ada surat suara khusus kita buatkan nanti. Nah, termasuk yang perempuan ya tentu ya kita pasti berikan akses sama dengan pemilih yang lain. Mungkin perempuan juga akan kita prioritas, misalnya ada yang hamil misalnya, kita nanti upayakan untuk duluan segera mencoblos misalnya. Alurnya itu kita atur ya. Jadi terutama kalau ada perempuan hamil atau yang usia lanjut, yaitu didahulukan meskipun misalnya baru daftar. Saya kira itu semua orang kan juga memahami gitu ya. Saya kira itu sih yang kalau di sisi kemudian juga di KPPS kita ya kayaknya juga ada perempuannya, meskipun mungkin ada yang 3, ada yang 4, ada yang cuma 1, variatif lah kondisinya ya.
Artinya di situ juga ada peran perempuan, ya, peran gender. Kita akomodir di KPPS. Iya Pak, soalnya kami melihat itu ya peran dari KPU, terutama dari Bawaslu itu sebagai penyelenggara pemilu itu memang sangat penting gitu Pak. Kalau kajian kami gitu Pak, karena dari kajian kami itu bicara soal tantangan perempuan itu memang kompleks gitu Pak. Belum lagi bicara soal pandangan dari masyarakat umum yang ketika perempuan nyalek itu gak usah nyalek, ngurus rumah tangga aja gitu Pak. Kan kebanyakan statement kayak gitu. Kadang ya itulah apa yang masih stigma di masyarakat itu memang perempuan orang yang termarginalkan gitu kan, ya sudah ngurusi sumur, dapur, kasur kan gitu. Iya itu. Jadi itu masih terpatri di masyarakat kita. Padahal harusnya sekarang dengan suasana seperti ini ya sama, hak perempuan dan laki-laki sama. Iya Pak. Ini lagi apa? Dari kami itu kajian kami kemarin itu kenapa kok peran perempuan itu memang sangat penting gitu Pak. Bukan penting lagi, sangat penting gitu Pak. Karena lagi-lagi kalau bicara soal perempuan seperti yang diangkat Alfikers stunting ini Pak. Ini kan isu-isu yang dekat dengan perempuan aslinya. Kayak stunting gitu Pak. Kenapa kami itu juga bukan menggenjot sih Mbak, untuk mendukung sih Mbak keterlibatan perempuan ya bisa dikatakan secara penuh lah di panggung politik gitu, karena yang akan mengkaji beberapa peraturan yang ramah terhadap perempuan dan anak itu pasti perempuan yang akan tahu gitu. Betul. Yang paham terhadap dunia mereka ya perempuan. Nah, terus kenapa kok kami tanyakan itu terhadap KPU, karena sejauh mana sih gitu Pak sosialisasi tadi itu yang sudah dijawab oleh sampean itu untuk perempuan aslinya gitu, biar para pemilih itu juga tahu kalau memang perempuan ini memang penting untuk menduduki. Iya, yang jelas dalam sistem demokrasi kita ini kan menggunakan sistem one man one vote ya kan? Satu orang satu suara, tidak melihat gender, apakah ini laki-laki, apakah ini perempuan, apakah ini tua, apakah ini muda, ya kan? Iya. Itu konsepnya dulu ya, one man one vote. Artinya suara perempuan ya sama dengan suara laki-laki. Suara dua orang perempuan ya sama dengan setara dengan suara dua orang laki-laki. Tidak ada perbedaan. Iya. Yang muda, yang tua kan sama, dihitungnya di TPS dulu kan? Iya. Tidak ada kan misalnya ini karena perempuan dan dia dokter misalnya, suaranya jadi dua, misalnya kan enggak kan? Tetap one man one vote. Artinya berarti di situ ya sudah ada kesetaraan hak ya kan antara laki-laki dan perempuan dari sisi hak pilih ya. Tidak ada perbedaan di situ, tidak ada perbedaan gender. Itu dari sisi hak pilih. Kemudian saya kira terhadap kemudahan-kemudahan yang mungkin dilakukan oleh KPU, itu salah satunya kita memang kemarin yang kita sasar sosialisasinya ya kaum perempuan ya, terutama yang memang dia pejuang perempuan, LSM perempuan gitu. Itu karena salah satu segmen ya. Kenapa kemudian kok tidak menyasar kaum laki-laki lah? Ini kan kalau kita bicara keadilan gender kan harusnya semuanya kan begitu ya. Tetapi kalau laki-laki ini kan kesadaran berpolitiknya kan sudah tinggi, beda dengan perempuan yang kadang untuk ngomong dengan politik aja dia alergi, nggak bisa dan sebagainya, atau takut, nggak pede dan seterusnya. Nah, saya kira ini mungkin ya pelan-pelan ya. Sekarang para pemimpin perempuan pun kan juga banyak sebenarnya ya. Di kementerian kan banyak yang perempuan, ada Menteri Luar Negeri itu juga perempuan, Sos ya perempuan, Menteri Keuangan perempuan. Artinya ya sudah diberi peluang yang cukup lah. Ya termasuk tadi di penyelenggara, coba di Bawaslu Jawa Timur dari 4 orang yang kemudian duduk dan terpilih menjadi komisioner Bawaslu provinsi. Itu luar biasa. Tapi saya kira itu karena memang juga
beliau kualifikasinya punya gitu. Ya, jadi lagi-lagi harus melihat kualitas dan juga kuantitas. Iya, Ya. jadi tidak kemudian gendernya yang dominan, tetapi kualifikasinya. Ya. Oke Pak, mungkin lanjutnya Pak. Ini Pak terkait ini sih Pak, sejauh rentetan yang dilakukan oleh KPU sendiri itu ada nggak gitu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu? Pelanggaran? Ya. Kalau bicara pelanggaran pemilu, ya saya kira banyak yang dalam arti tapi masih dalam kategori yang wajar. Misalnya curi start kampanye itu kan banyak dilakukan oleh entah itu parpol, entah itu caleg ya. Belum saatnya kampanye tapi udah pasang APK, sudah kan banyak ya. Saman kan melihat juga itu kan. Sudah banyak beriklan misalnya di radio, TV. Kalau televisi mungkin memang tidak banyak karena kalau di televisi itu kan berbayar dan mahal biasanya iklan. Ya yang paling bisa dilakukan baliho itu, baliho spanduk besar gitu. Cuma kan sama lihat sendiri itu kan ada itu yang dari awal malah sih ibaratnya belum masuk tahapan pemilu wis pasang udah keliling ya. Sudah ada yang seperti itu. Artinya itu sebenarnya curi start kampanye karena belum tahapan tapi kok sudah dia berkampanye gitu. Minimal masang profilnya dia terus ngomong calon anggota DPR RI misalnya itu kan itu sudah jelas satu bentuk pelanggaran. Tapi sekali lagi pelanggaran di Bawaslu itu kan ya ada yang masuk kategori sedang misalnya, ada yang masuk kategori ringan atau bahkan yang sampai tadi pemberhentian tetap yang paling parah itu atau minimal diberhentikan dari jabatan ketua itu salah satu sanksinya yang kalau penyelenggara pemilu kemudian kena bermasalah dan dianggap tidak profesional. Ya kan seperti yang terjadi sekarang ini kan. Baru kemarin putusannya itu kan ketua KPU dan anggotanya diberi sanksi DKPP terkait pencalonan Gibran. Ya itulah. Ya. Tapi banyak unsur politisnya saya lihat. Karena kalau tarikannya itu sudah ditarik untuk kepentingan Pilpres itu ya pasti banyak unsur politisnya yang jelas. Iya. Ini lagi Pak dari DCS dan juga ini mungkin ke parpol lagi nanti. Dari DCS dan juga DCT sekarang yang kami baca itu ada beberapa partai yang tidak memenuhi 30%. Nah, itu kan dari ketentuan kalau kami baca di peraturan pemilu itu di KPU itu kan harus memenuhi angka 30% gitu. Dan salah satunya KPU harus memperhatikan ini juga gitu. Oh iya, kalau di pencalonan iya memang. Dari ini Pak karena di sini yang saya catat itu ada 3 Pak. Kalau ini secara umumnya ada Partai Garuda, ada Partai Umat dan juga ada Partai PBB. 3 partai ini kan kalau yang saya baca itu di bawah 30% kalau secara umumnya. Tapi kalau melihat secara dapil lebih parah kayaknya Pak. Kalau kami kaji itu lebih parah. Banyak beberapa partai yang itu di bawah 30%. Karena di ketentuan yang kami baca itu Pak, syarat minimum angka 30% itu kan itu per dapil seharusnya. Kalau kami baca di peraturannya. Itu ini pertanyaan kami ini sih Pak. Ya. Kalau pertanyaan kami di sini ini Pak. Mengapa sih beberapa partai yang tidak memenuhi angka 30% itu bisa lolos? Dari sisi pencalonan. Iya. Yang masuk ke DCT. Kemarin kan soalnya di pusat itu juga tapi dikoreksi juga sama Bawaslu. Karena DCT-nya itu tidak memenuhi 30% kalau di pusat itu kemarin. Tapi ya itu banyak versi ya.
itu memang kemarin sempat diangkat oleh Perludem terkait keterwakilan 30% yang per dapil. Tapi kan yang dipahami kemudian ya tadi itu kalau hitungannya itu kan 30% dari komposisi caleg gitu loh Mas. Jadi di antara 3 caleg itu minimal harus ada 1 perempuan. Istilahnya zipper system itu. Nah, ya kan. Kalau 2 boleh, apalagi 3 itu harus 1, 2, 3 itu boleh iso perempuan kan ngono. Nah, sementara memang kalau tidak diposisikan setengah dipaksa itu perempuannya tidak greget, tidak mau gitu loh. Apalagi melihat kondisi politik, kadang kan biasanya politik itu kurang ramah terhadap perempuan. Nah ini makanya kemudian dibuatlah batasan-batasan, aturan terkait pencalonan itu harus memperhatikan 30% perempuan, barang itu dibuat memang. Ini Pak, kalau kembali lagi Pak di ini Pak, karena ini seharusnya kami bukan tegas ya Pak, tapi kami butuh beberapa jawaban ini ya, terkait lolos yang 30% ini Pak. Soalnya ini sebetulnya di kajian pusat ada beberapa kajian yang sudah mengkritisi KPU gitu. Belum lagi ketika kami berjeti lagi di DCT yang dikeluarkan oleh KPU sendiri itu ada 3 parpol ini yang bisa dikatakan cukup bahkan 0 presentasi terhadap perempuannya 0 Pak. Kalau kami lihat itu Pak, di Garuda dan juga PBB ini, di Umat ini 0 kalau kami baca Pak. Bahkan di Garuda ini juga 0. Garuda piro jumlah itu? Kalau di Garuda kayaknya yang saya baca itu Pak, di setiap dapil itu tidak memenuhi angka 30%. Terus kan ada beberapa data di bawah itu, di rekapan semuanya itu 0. Perempuannya sudah gak ada semua gitu. Terus di Umat ini, apalagi di Umat ini gak ada sama sekali. Pertanyaan kami itu sebetulnya terletak di sini aja Pak. Tanggapan dari KPU kenapa kok ini itu bisa lolos, dan juga KPU itu menindaklanjuti hal tersebut ini seperti apa gitu. Kesana sih. Ya, lebih kepada apa tadi syarat? Enggak Pak, 30% ini kenapa kok bisa 30% ini yang tidak memenuhi 30% ini kenapa kok ini bisa loloskan oleh KPU itu sendiri? Coba dipahami yang zipper system ya. Misalnya kalau sudah tidak ada calon perempuan di situ, satu dapil itu tinggal 1 cowok tok, ya sudah, itu dia sah menjadi caleg tanpa memperhatikan perempuan. Tapi kalau ada sebagian besar perempuan ya kan, itu ya mereka diberi porsi yang kesempatan yang lebih ya, dalam arti ya tadi itu kuncinya kalau di pencalonan sampai DCT ataupun dalam proses DCS itu wajib memperhatikan. Nah kalau ada parpol yang sama dikatakan kok misalnya nggak ada calon perempuan tapi kok ini lolos, nah itu bisa jadi beda cerita itu dalam arti dia ini kan parpol itu kan ada total 18 parpol ya kan. Iya, 18. Ada yang misalnya partai itu berbasis di Jakarta misalnya, ada parpol yang berbasis di Jawa Tengah. Kalau di Probolinggo ini agak kurang kentara, agak kurang apa itu parpol yang terang-terangan misalnya mengangkat isu gender itu. Tapi memang ada pengurusan kayak Partai Perindo itu ketua DPC-nya perempuan. Iya. Dari sisi pengurusnya juga dominan perempuan. Itu ada. Ya karena dia nyasaknya kan itu beliaunya tukang senam ya dulu, tukang senam. Akhirnya bawa komunitasnya itu untuk dijadikan pengurus, dijadikan di Partai Perindo yang notabene pengurus dan anggotanya, pengurus itu
dari kalangan perempuan. Itu. Tapi sekali lagi tadi itu ya, batasan kenapa parpol ada yang lolos itu bukan soal isu gendernya, tetapi ya lebih pada politisnya dalam arti kan selama parpol itu nyalon dan pengurusnya jelas ada di survei juga memenuhi kriteria, jadi apa istilahnya ya itu tadilah intinya memang ada proses-proses yang harus dilalui ya. Proses-proses di mana parpol itu kan memang harus wajib tidak hanya memperhatikan tapi wajib memenuhi kuota 30% tadi. Bunyinya wajib kalau parpol. Makanya kan di semua pengurusan, di semua caleg perempuannya itu pasti lebih banyak, lebih unggul yang perempuan. Tapi untuk menangnya belum tentu, karena kan perempuan tuh ya punya keterbatasan untuk kampanye, untuk keluar gitu. Iya. Iya Pak, kalau menurut jenengan sendiri itu begini Pak, kami di kajian kami sebetulnya itu kenapa kok KPU itu memang menjadi ujung tombak gitu sih Pak, ujung tombak tentang pemfilteran beberapa perempuan yang nanti juga akan berkontestasi gitu Pak. Karena lagi-lagi kami melihatnya itu ketika parpol itu sudah memenuhi angka 30% bahkan melebihi nanti gitu Pak. Ini kan seleksinya nanti tentu parpol sudah menyeleksi hasilnya Pak. Mungkin tarik aja gitu, mungkin parpol kayak gitu. Tapi tugas KPU kan sebetulnya untuk memperhatikan ini ya sih, perhatikan 30%. 30%. Kenapa kok kami itu memang cukup bukan sih Pak, konsen gitu ya. Bukan konsen sih Pak, yang ingin mempertegas ini hasilnya gitu Pak. Soalnya lagi-lagi tujuan ini Pak, pengangkatan isu ini memang untuk melihat peran-peran perempuan itu asli memang perlu gitu, karena untuk menindaklanjuti isu stunting, isu-isu yang memang dekat dengan perempuan gitu, dengan anak-anak gitu. Itu sih Pak kalau pribadi sih Pak. Ya mungkin itu sih Pak, tapi terakhir kami ingin ini Pak, menanyakan kesemian itu sejauh mana sih tantangan perempuan untuk berkontestasi dalam pemilu dan juga ya jelas pertama dan utama itu kan dia harus minimal harus punya izin dari suaminya dulu kan ketika karena dia ini seorang ibu rumah tangga yang nggak punya pekerjaan lain selain mengurus rumah tangga, terus tiba-tiba disuruh berkontestasi menjadi caleg. Maka yang pertama dan utama adalah yang minta izin dulu ke suaminya itu kan, itu yang pertama. Tapi kalau konteksnya masih perempuan yang muda terus orangnya ambisius belum berkeluarga ya nggak apa-apa. Nah, tinggal ya sebenarnya ini pengalaman dari yang sudah ada ya di Blitar itu pernah ini caleg perempuan cantik memang, namanya Nasa Barcelona. Dari namanya saya kan udah menarik. Barcelona itu. Nasa Barcelona, cantik orangnya. Terus memang dulu pernah jadi anak ayahnya itu apa bupati apa lurah gitu, saya kurang paham. Tapi intinya pernah jadi pejabat publik lah ayahnya. Sehingga dia enteng saja intinya, maksudnya nggak perlu terlalu sosialisasi secara masif, tapi berhasil meraup suara terbanyak. Kenapa? Ya ternyata salah satunya dia berhasil dengan menyebar APK yang dengan ketika dia dipotret wajahnya cantik, orang terutama yang laki-laki muda itu kan penasaran itu. Akhirnya waktu itu suaranya terbanyak, jadi caleg termuda di Kabupaten Blitar dan dapat suara yang terbanyak. Karena ya tadi itu banyak faktor yang menguntungkan dia. Ya, salah satunya ya akhirnya kan harus belum merit saat itu, ya harus izin ke orang tuanya.
Itu kan anu sih Pak. Kalau bicara soal tantangan sih Pak, kalau menurut sampean. Kalau tantangan saya kira ya intinya sebenarnya kalau perempuan tuh bisa memanage kelebihan yang ada di dirinya itu malah lebih mudah daripada laki-laki ya. Artinya untuk menarik pemilih itu lebih mudah perempuan daripada laki-laki. Karena laki-laki ini kan mau dipoles seperti apa, difoto seperti apa ya kan tidak menarik gitu loh. Kalau itu perempuan meskipun tidak terlalu cantik, tapi kalau udah orangnya anggap tadi bisa memanage profilnya dia dan layak jadi calon legislatif ya pasti bisa jadi. Hanya tadi itu PR-nya adalah yang pernah kualifikasi si perempuan ini harus sama atau setara dengan yang laki-laki begitu. Terus kalau bersaing ya dia harus fight betul, harus ibaratnya itu apa ya, jadi orang yang tough gitu. Tough itu ya tahan banting, nggak gampang. Karena ini di politik loh ya, pusaran politik. Kalau belum misalnya dia di demo itu udah down, udah ya jangan jadi pemimpin. Nah gitu kan. Gitu ya. Ya mungkin terakhir Pak. Ya. Harapan sembilan sih Pak perihal ini penting apa enggak gitu Pak kepemimpinan perempuan di daerah hasilnya. Karena kan isu-isu di daerah ini kan cukup kompleks kalau kita kajian kita itu. Ya sayangnya capres kita kan laki-laki semua ini kebetulan ya. Karena gender memang. Laki-laki semua, artinya tidak ada capres perempuan di situ. Ya mungkin nanti perempuan bisa mengisi di jabatan menteri ya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kan dari sisi pengurusan parpol kan banyak juga yang perempuan, banyak juga. Karena memang tadi kayak seperti wajib, bukan hanya memperhatikan ya, tapi ya udah pengurusan parpol terus apa tadi ya syarat minimal dalam proses pencalonan itu kan harus memang 30%. Ya itu saja sih menurut saya. Harapannya apa? Harapan saya sih ke depan perempuan ya semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai politisi, sebagai anggota legislatif yang juga sama perjuangannya sama ke masyarakat. Artinya tidak kalah dengan yang laki-laki. Dan sekali lagi ya itu tadi menurut saya perempuan tuh lebih gampang sebenarnya dipoles untuk menjadi caleg, menjadi itu kan lebih gampang. Iya. Hanya soal kemauan. Dia kadang kan ada yang orang nyalek itu kan mungkin niatnya hanya ikut-ikutan. Yang pertama, yang kedua dia ingin populer saja misalnya. Ada yang ketiga yang dipikir memang dia sangat niat untuk jadi caleg dan memang ingin menjadi penyambung lidah rakyat gitu kan. Nah, tinggal masuk kategori yang mana si perempuan-perempuan ini. Harapan kita sih ya masuk semua ya kan? Sehingga ada perimbangan memang. Kalau sama lihat di rapat-rapat paripurna di DPR RI kan sekarang perempuannya juga banyak. Iya. Cuma sayangnya rata-rata yang memang yang punya modal kuat itu kan yang artis-artis ya. Perempuannya artinya bukan dari kalangan yang betul-betul dia populer karena kepandaiannya misalnya, karena kemampuan intelektualnya itu kan. Yang ada kan pokoknya sing seksi, yang punya semok, punya follower banyak ya sing melu ya orang yang senang-senang dangdut itu kan. Iya. Ya itu sih Pak. Ya itu ya. Ini udah jam 5. Saya izin tak geser ya. Betul. Tadi banyak lah. Lagi.
Oke. Anu ya, Pimrete siapa sekarang? Oke, Pak. Sama ya? Oh. Sing anu nih pembina nih. Siapa? Enggak. Bang rumah Sing iki seneng Times apa Mas? Bang Yatim. Ya Timul Ainun. Masih kan ya, masih ikut memegang ya. Terus wartawan radar Mas. Kayak gitu di dosen.